Pemirsa, eks-finalis Putri Indonesia ditangkap Polda Riau karena membuka klinik kecantikan ilegal. Jenny Rahmadial Fitri diduga menipu sejumlah perempuan dengan mengaku sebagai dokter profesional. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kataoma. Polda Riau menyegel klinik kecantikan Arauna Beauty milik eks-finalis Putri Indonesia Jenny Rahmadial Fitri di Jalan Tengku Bey, Kota Pekanbaru. Praktek klinik kecantikan ini tidak memiliki izin sesuai standar kedokteran. Polda Riau menangkap Jenny di tempat pelariannya di rumah keluarganya di Bukit Ambacang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan telah menetapkan pemilik usaha Jenny Rahmadial Fitri yang juga eks-finalis Putri Indonesia sebagai tersangka kasus pelanggaran Undang-Undang Kesehatan. Dalam aksinya, tersangka mengaku sebagai dokter profesional untuk menarik pasien. Tersangka juga memajang sertifikat kecantikan untuk meyakinkan konsumen. Tercatat 15 perempuan menjadi korban. Modus yang dilakukan oleh pelaku ini adalah memberikan tindakan medis tindakan kecantikan di klinik yang bersangkutan dengan variasi harga dari 1,5 juta sampai 16 juta rupiah. Yang mana di klinik tersebut dipajang sertifikasi yang dimiliki oleh tersangka seolah-olah telah memiliki keahlian di bidang kecantikan ini. Polda Riau mengusut kasus ini setelah seorang perempuan berinisial NS melaporkan Jenny Rahmadial. Korban mengalami pendarahan hingga infeksi di wajah dan kepala pasca facelift atau bedah wajah di klinik Arauna Beauty. Kuasa hukum Mark Haryansyah mengungkapkan korban juga menderita kerugian materi hingga lebih dari 200 juta rupiah untuk biaya facelift di klinik Arauna Beauty dan operasi di sebuah rumah sakit swasta. Ikatan Dokter Indonesia bahwa mengkonfirmasi saudara Jenny ini bukan seorang dokter dapat dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan kepada kantor hukum kami bahwa dia tidak memiliki yang namanya STR dan SIP, surat tanda registrasi dan juga surat izin praktek. Artinya apa? Dia melakukan tindakan medis terhadap klien kami itu tidak memiliki dasar yang jelas sebagai ahli medis. Tindakan operasi di tempat Jenny itu sekitar 16 itu diskonnya ya, makanya dapat 16 juta dia dapat diskon. Terus karena mukanya rusak, mengalami kerusakan, benana dan lain-lain, dia harus melakukan operasi ulang. Itu di Rumah Sakit Awal Bros Batam dan kerugiannya itu mencapai 200 juta lebih. Kasus dugaan malpraktik yang melibatkan eks-finalis Putri Indonesia Riau Jenny Rahmadial Fitri menjadi kekhawatiran masyarakat soal memilih perawatan yang aman. Menanggapi kasus tersebut, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan klaim dokter kecantikan yang kerap digunakan dalam promosi layanan estetika. Dari Pekanbaru Riau, Fitra Asrirama, Metro TV. Pemirsa, kita akan berbincang dengan salah satu korban klinik kecantikan ilegal, Ananda Arenka. Mbak Ananda, selamat pagi. Ya, pagi Mbak. Ya, Mbak bisa diceritakan apa tindakan yang Anda lakukan di klinik dan bagaimana kondisi Anda saat ini? Waktu itu saya melakukan tindakan lip surgery, operasi bibir Mbak. Nah, pada saat itu saya lakukan itu di tahun 2024, operasi pertama kali, ya kan. Nah, waktu itu saya operasi pertama kali itu di bagian bibir atas. Di bagian bibir atas, waktu itu tuh bagian bibir atas itu tuh paru burungnya tuh terlalu runcing, Mbak. Terlalu runcing, bagian tengahnya tuh terlalu, pokoknya terlalu lancip, terlalu runcing. Sehingga saya melakukan komplain, tapi dia tuh selalu bilang kayak, sabar, belum pembentukan bibir, tunggu 3 bulan ini, sampailah saya meminta lagi revisi operasi yang kedua di tahun 2025. Di tahun 2025 itu di bulan April. Nah, di bulan April saya melakukan tindakan operasi lagi, yaitu bibir atas bawah. Bibir atas bawah itu, karena bagian bibir atas tuh udah nggak bagus dan udah rusak.
Jadi saya melakukan lagi operasi itu bibir atas bawah biar simetris gitu kan Mbak. Biar simetris karena harus menyesuaikan sama bagian bibir atas. Tuh seperti yang ada tuh di gambar itu hasil bibir operasi bibir pertama dan yang di bawah itu di operasi bibir atas dan bawah. Nah, waktu itu tuh eh setelah melakukan operasi yang kedua kali apa setelah melakukan operasi yang kedua kali itu, nah bibir saya itu tuh udah kelihatan bentuknya, udah nggak kelihatan gimana maksudnya tuh kayak di bagian sini tuh lebih besar daripada bagian ini. Dan jahitan atasnya itu tuh kayak gerundul-gerundul gitu, Mbak, gerundul-gerundul. Gimana ya bilangnya tuh gerundul-gerundul gitu tuh kayak ada nggak rata gitu jahitannya. Nah, jadi waktu itu setelah saya lepas jahitan di klinik itu lagi, di klinik Aruna itu. Nah, seminggu lepas jahitan, bibir saya tuh berdarah, membengkak, terus bernanah, infeksi. Saya komplain sama si dokter itu, si Jenny itu. Dia cuma suruh bilang kayak, makan aja obat yang saya kasih kemarin, olesin terus salep yang saya kasih kemarin. Dia cuma kayak gitu. Nanti luka scarnya itu akan hilang sendiri kalau kamu rajin ngolesin salep-salep itu. Ada kemarin dia tuh ngasih salep dalam plastik nggak ada labelnya. Udah, jadi abis itu saya komplain, nggak ada itikat baik, tapi dia nggak ada ngerespon dan nggak ada gimana-gimana. Saya ke kliniknya, datengin ke kliniknya lagi, dia menawarkan lagi operasi untuk yang ketiga kali. Tapi saya nggak mau karena saya udah tahu dia bukan dokter. Di situ saya minta pertanggungjawaban, tapi dia nggak mau, dia nggak ngebalas chat saya, dia nggak ngerespon saya lagi. Saya kirim somasi di kliniknya mau diselesaikan secara baik-baik, tapi dia juga tidak mau, nggak mau Mbak. Terus sampai akhirnya saya laporin. Begitu sih ceritanya. Oke, Mbak, tapi sebenarnya kalau kita kilas balik, apa yang membuat Mbak Ananda ini pertama kali tertarik untuk melakukan treatment di klinik tersebut? Dari iklan Mbak, waktu itu saya scroll Instagram, iseng-iseng scroll Instagram, jadi ada kayak bersponsor gitu, jadi saya buka IG-nya, dan ternyata IG-nya itu tuh itu Arauna Beauty Clinic. Ternyata di waktu itu tuh banyak tuh Mbak iklan-iklannya tuh bagus-bagus, testimoninya tuh bagus-bagus. Jadi saya tertariknya di situ. Ternyata setelah saya melakukan operasi di situ tuh kayak nggak sesuai sama gambar. Oke, Mbak, ini sudah berapa kali treatment di sana? Apakah treatment lip surgery ini merupakan treatment pertama dan kemudian langsung gagal, di revisi kedua kali juga gagal? Apa sebelumnya sudah pernah melakukan treatment-treatment lainnya di klinik ini? Enggak, saya baru pertama kali di klinik ini. Saya baru pertama kali melakukan treatment di klinik itu dan langsung operasi bibir Mbak, lip surgery itu. Oh, oke. Kalau boleh tahu Mbak, biayanya berapa sih untuk melakukan lip surgery ini? Waktu itu dia menaruh iklan itu di harga 18.500.000, dipromoinnya jadi 7 juta, awal itu 7 juta Mbak. Jadi karena hari ini saya DM dia, jadi dia minta bayar hari ini juga, dipromoinnya lagi jadi 5 juta. Jadi 5 juta. Nah, itu operasi pertama itu bagian bibir atas aja awalnya itu. Nah, setelah itu pas saya sampai ke klinik, dia minta lagi biaya tambahan 500.000 itu untuk anestesi obat biusnya itu. Jadi totalnya waktu itu di kliniknya itu waktu operasi pertama itu 5.500.000. Nah, setelahnya itu saya komplain karena hasil dari awal operasi pertama tuh udah nggak bagus. Saya minta revisi lagi, terus dia minta tambahan lagi sekitar 3 juta. Jadi totalnya semua 8.500.000. Total 8.500.000. Tapi ini kan lip surgery termasuk tindakan operasi ya yang bisa saja berbahaya ke muka. Dan kita tahu biasanya sebelum melakukan treatment tuh ada consent form yang wajib ditandatangani. Nah, sebelum akhirnya memutuskan melakukan surgery ini, lip surgery, apakah sudah bertanya ke teman-teman sekitar? Apakah sudah ada teman-teman dari Mbak Ananda yang juga melakukan hal serupa di klinik tersebut? Enggak, saya nggak ada nanya ke siapa-siapa Mbak. Karena saya mikirnya di Pekanbaru, terus kliniknya tuh ada, dan dia itu mengakunya dokter bedah profesional. Di situ saya nggak mikir gimana-gimana, saya langsung bayar lunas. Besoknya saya ke klinik, jadi sudah sampai ke klinik itu dia udah pakai APD lengkap, alat kesehatan tuh lengkap, Mbak, pakai masker, pakai ini.
Jadi waktu itu ada tuh kertas pink, surat kertas pink itu tuh saya ingat dia cuman kayak pertanyaannya tuh ada alergi obat nggak kayak gitu, ada keluhan nggak gitu. Jadi saya tidak. Jadi makanya hari itu makanya langsung bisa operasi. Dia cuman bilang waktu itu sebelum operasi disuruh makan dulu aja. Itu aja sih Mbak. Oh, diawali dengan konsultasi dulu nggak? Biasanya kan terutama tidak hanya di klinik kecantikan ya, tapi juga di tempat perawatan dan juga rumah sakit manapun pasti diawali dengan konsultasi, kemudian juga ada consent form dan lain sebagainya, dijelaskan tindakannya seperti apa, itu dilakukan nggak oleh tersangka? Enggak ada Mbak. Oh, artinya memang begitu bayar, hanya dia langsung hadir, kemudian juga langsung dilakukan tindakan ya, Mbak Ananda? Iya benar Mbak. Benar. Oke, kalau misalnya bisa digambarkan kondisi di sana dari berita-berita yang beredar, katanya ini tenaga kesehatannya hanya ada dua perawat yang standby, kemudian yang dokternya hanya Jenny sendiri. Benarkah demikian? Bisa diceritakan nggak gimana sih situasinya di klinik tersebut? Benar. Waktu itu di tahun 2024 itu Mbak, waktu itu di klinik itu cuman ada 2 orang, asistennya sama si Jenny-nya tersebut. Dan asistennya Jenny ini juga bukan orang kesehatan dan orang biasa aja. Jadi waktu saya melakukan operasi pertama itu, saya dilakukan operasinya itu sama Jenny sama asistennya si Jenny itu. Nah, operasi kedua itu waktu di April, itu tuh Jenny sendiri yang mengoperasi saya lagi, nggak ada asisten, nggak ada siapa-siapa, pure kami berdua di ruangan operasi itu, Mbak. Ini kan operasi pertama di tahun 2024, kemudian selang 1 tahun memutuskan untuk merevisi lip surgery di klinik yang sama. Apa yang membuat Mbak Ananda tetap yakin ketika melihat hasil di operasi pertama ini mengecewakan? Karena masih percaya Mbak kalau dia tuh dokter gitu, masih ngelihat iklan dia tuh bagus-bagus, terus masih dikasih kayak ini ada yang terbaru loh, teknik terbaru gitu, kayak dikirim lagi kan Mbak, kayak dikirim lagi tuh gambar lip surgery yang baru, bibir baru, jadi saya mau. Karena gambarnya tuh bagus banget Mbak, sekarang IG-nya tuh udah hilang, udah nggak ada lagi gambar-gambarnya. Mungkin kalau orang-orang lain lihat pasti juga tergiur Mbak, gitu. Cuman tertarik aja, dia ngasih tahu, bilang kayak ini ada teknik terbaru loh, kayak gini operasinya. Ya udah, jadi saya mau yang kayak gitu. Saya nggak mau lagi kayak yang di gambar dia. Jadi dia nawarin kayak gini, meyakinkan saya kayak ini ada teknik terbaru, dia bilang gitu kan. Jadi ya udah saya mau, ditentuin lah, bayar lagi. Sama juga prosedurnya, bayar, datang langsung tindakan gitu. Lalu akhirnya menyadari ketika ditawarkan untuk melakukan revisi operasi ketiga, akhirnya memutuskan untuk tidak mau melakukan tindakan yang sama. Terakhir, Mbak Ananda, saat ini kan JRF ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa bentuk dan juga harapan yang ingin bisa didapatkan oleh para korban, keadilannya seperti apa? Atau mungkin ada pengembalian dana yang ingin dilakukan seperti apa? Kalau saya pribadi sih Mbak ya, dia kan udah ketangkep, udah ditetapkan tersangka, ya udahlah, jalanin aja hukumannya itu sesuai dengan yang apa yang dia lakukan sama kami, dan kami juga berharap dia tuh dihukum yang setimpal lah Mbak dengan apa yang kami alamin kayak gitu. Baik, Pokoknya dihukum aja lah sesuai sama perbuatan dia itu. Soalnya mental tuh kena Mbak, keganggu banget gitu. Baik, kami turut prihatin Mbak Ananda dengan apa yang menimpa Mbak Ananda dan juga korban-korban lainnya. Kami harapkan keadilan ini bisa ditegakkan dan ada hukuman yang setimpal ya, yang bisa diberikan kepada tersangka JRF. Terima kasih Mbak Ananda sudah berkenan membagikan ceritanya kepada kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.